Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Nugraha dengan NIM 23030010085. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas UAS pemrograman internet. Di sini yang pertama sistem informasi perpustakaan digital. Yang pertama pendahuluan dan tujuan. Saya mengambil tema sistem informasi perpustakaan digital berbasis web. Tujuan saya mengambil tema ini yaitu untuk membantu pengelolaan data perpustakaan seperti data buku, data kategori, anggota secara digital, dan meningkatkan efektivitas dan struktur transaksi peminjaman. Jadi user tidak perlu untuk bisa langsung melakukan peminjaman online di web ini. Yang terakhir, untuk memenuhi kriteria UAS dengan membangun sistem web dinamis menggunakan teknologi natif. Selanjutnya, arsitektur teknologi. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi web asli tanpa framework. Lalu di sini ada teknologi yang digunakan yaitu HTML untuk struktur webnya, CSS untuk desain, JavaScript untuk interaksi, lalu ada PHP untuk server side-nya, dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Selanjutnya, struktur database. Database MyPurpose terdiri dari 5 tabel utama yang saling berrelasi, yaitu tabel user atau admin, memuat data autentikasi pengelola, lalu ada tabel buku yang memuat informasi koleksi buku, lalu tabel kategori yang memuat pengelompokan jenis buku, lalu tabel anggota yang memuat data peminjam terdaftar, lalu tabel peminjaman yang merekod transaksi peminjaman. Ya, di sini ada konsep relasinya menggunakan hubungan one to many. Di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Terdapat 3 relasi utama dalam sistem ini. Yang pertama, kategori dengan buku. Satu kategori dapat memiliki banyak buku. Yang kedua, buku dengan peminjaman. Satu buku dapat dipinjam lebih dari satu kali. Lalu yang terakhir, anggota dengan peminjaman. Satu anggota dapat melakukan lebih dari satu transaksi peminjaman. Tampilan front-end atau publik. Halaman beranda langsung ditampilkan dengan halaman beranda, dapat diakses tanpa login oleh pengguna umum. Menampilkan daftar buku lengkap seperti judul, penulis, kategori, dan stok. Fitur navigasi juga ada di sini untuk ke menu login admin dan informasi prosedur peminjaman buku. Lalu halaman backend memuat login admin yang memuat sistem autentikasi menggunakan username dan password untuk menjaga keamanan sistem. Lalu menampilkan dashboard, halaman utama setelah login yang menampilkan statistik cepat seperti total buku, anggota, dan peminjam aktif. Lalu navigasi admin, menu di sisi kiri untuk berpindah antar halaman manajemen data. Lalu ada juga manajemen buku dan kategori yang memuat admin dapat melakukan aksi tambah, edit, dan hapus pada koleksi buku dan pengelompokannya. Lalu manajemen anggota mengelola data identitas seperti nama, NPM, prodi, dan kontak. Lalu manajemen peminjaman mencatat status transaksi serta tanggal pinjam dan kembali untuk memastikan
sirkulasi buku tercatat sistematis. Untuk manajemen keamanan user, akses user, admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus pengguna yang memiliki hak akses sistem. Keamanan khusus, untuk username yang bernamakan admin, fitur hapus dinonaktifkan atau disembunyikan. Tujuannya untuk mencegah terhapusnya akun pengelola utama secara tidak sengaja demi keamanan sistem. Nah, untuk penutup, sistem perpustakaan ini merupakan implementasi web dinamis yang memenuhi seluruh kriteria UAS, mulai dari penerapan CRUD, pengelolaan database yang saling berelasi, hingga desain responsif yang diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran mandiri serta memberikan kontribusi pada pengembangan keterampilan pemrograman di masa depan. Nah, di sini kita menampilkan struktur folder atau file untuk codingannya. Di sini ada folder admin yang memuat folder-folder yang mengenai menu-menu admin seperti anggota, buku, kategori, peminjam, dan user. Ini semua manajemen admin. Di semua manajemen ini terdapat CRUD-nya sesuai dengan kriteria UAS. Nah, ini index.php untuk menampilkan tampilan web untuk user. Ini kita satukan dengan CSS-nya langsung saja. Coba kita lanjut ke melihat sistemnya. Nah, di sini kita menampilkan sistem perpustakaan digital MyPerpus. Ini tampilan untuk user yang tidak perlu melakukan login. Nah, di sini menampilkan katalog buku yang dipinjamkan, yang memuat penulis, penerbit, tahun terbit, dan kategorinya itu apa. Nah, di sini juga bisa melakukan peminjaman secara langsung. Kita coba masukkan NIM-nya. Tapi di sini kita harus terdaftar dulu. Jadi kalau belum daftar tidak bisa meminjam buku. Kita coba yang sudah mendaftar dulu, masukkan NPM-nya, kita ajukan peminjaman buku. Ini kita coba. Nah, setelah muncul seperti ini berarti peminjaman sudah berhasil. Jika NPM-nya belum terdaftar atau orangnya belum daftar, apakah bisa? Harusnya tidak bisa ya. Kita coba dengan 77 yang belum terdaftar. Nah, di sini langsung ada pop-up yang menampilkan NPM tidak terdaftar. Silahkan daftar sebagai anggota terlebih dahulu. Oke. Nah, kita coba daftarkan ya. Misalkan namanya Cel. Kita coba daftarkan yang tadi yang 77. Program studi, teknik informatika, email. Masukkan email. Nomor telepon juga. Kalau kita daftar. Nah, di sini daftar sudah berhasil ya. Kembali. Nah, kita coba sekarang lakukan peminjaman dengan anggota yang tadi yang baru didaftarkan. Yang ini. tujuh ya, Jung. Kita coba. Nah, sekarang sudah bisa ya. Karena harus daftar terlebih dahulu.
Nah, sekarang kita coba masuk ke menu admin. Di sini ada login untuk admin. Kita klik. Nah, kita harus memasukkan username dan password. Kita mencoba yang salah dulu ya. Misalkan kita salahkan dulu. Nah, ini kalau salah tidak bisa masuk ya. Jadi kita yang betulnya admin 1 2 3. Kita coba masuk ke dashboard. Nah, di sini sudah menampilkan menu dashboard admin. Di sini ada langsung menampilkan total buku dari perpustakaan ini ada 29, anggotanya ada 5, peminjam aktifnya ada 4. Nah, di sebelah sini ada manajemen buku. Nah, di sini admin bisa melakukan tambah buku. Di sini bisa juga melakukan edit dan juga hapus buku di sini. Nah, lalu ada manajemen anggota. Di sini menampilkan anggota-anggota dari sistem MyPurpose ini. Sama seperti yang tadi, admin juga bisa menambahkan secara manual anggotanya, mengedit dan menghapus juga. Manajemen kategori di sini menampilkan kategori-kategori buku. Sama seperti yang tadi, admin bisa melakukan CRUD. Nah, di sini selanjutnya ada menu manajemen peminjaman. Di sini menampilkan user-user yang melakukan peminjaman. Di sini admin bisa menambahkan peminjam secara manual, lalu bisa menghapus data peminjam, juga bisa melakukan pengembalian. Jadi kalau sudah bukunya dikembalikan, bisa dikembalikan saja. Klik ya. Nah, statusnya jadi dikembalikan. Nah, bisa juga dihapus ya. Sudah dikembalikan, bisa juga dihapus datanya. Lalu di sini ada manajemen admin yang menampilkan username, nama lengkap admin itu sendiri. Nah, yang sudah saya katakan tadi, yang berusername kan admin tidak bisa dihapus ya, karena disembunyikan untuk keamanan jikalau tidak sengaja terhapus. Untuk itu. Nah, kalau yang berusername kan bukan admin, ini bisa dihapus ya. Bisa juga diedit di sini. Bisa juga menambahkan. Nah, terakhir ini bisa kita logout, kembali lagi ke menu login admin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.